mengejutkan. Jika momen libur Lebaran acapkali dihabiskan masyarakat dengan bertamasya bersama keluarga, maka lain halnya bagi artis Elly Sugigi. Ibu dua anak ini justru mengajak Ulfi Damayanti, putri bungsunya, ke rumah sang tim kreatif yang kerap mengurus pekerjaan untuk Elly dan Irfan Subastion. Uniknya, kepergian Elly bersama Ulfi itu pun menyisipkan kabar mengejutkan. Pasalnya, Elly mengaku sebelum Lebaran, tepatnya di malam Idul Fitri, Elly telah bertandang ke rumah Irfan Subastion untuk menemui keluarga, khususnya ibu Irfan. Dan secara mengejutkan, begitu mendengar cerita Elly, Ulfi yang selama ini menentang hubungan ibunya dengan Irfan tak lagi mengurai protes. Pemirsa, sekarang aku berlebaran karena gak punya kampung. Kita ke kampung orang. Kampung orang nih, rumah sahabat aku yang sebelum lebaran cuma ngasih jam aku tak berdua doang lebaran. Semalam aku udah ke rumah Irfan, tapi gak ikut sedih ya? Semalam aku sudah ke rumah Irfan, semalam ketemu orang tuanya. Nah hari ini dia bilang kata uminya gak bisa ikut dulu karena Irfan keluarganya ke makam. Dapat rezeki, yaudah kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak yang punya Batin. Ini udah kayak keluarga aku sendiri, jadi ada apa-apa ya sama mereka. Ulfi, ya cantik banget. Duduk. Jadi harus cari duit. Nah, Mananda ini suka ngasih job kita nih, ya udah tahun ke tahun nih Mananda ya. Tahun ke tahun kita lebaran ke sini, lebaran di sini. Habisnya udah aku gak saudara. Momen anjang sana Elly Sugigi di hari kedua Lebaran itu pun kian menguntai kabar kejutan. Karena Elly tidak hanya melakukan video call dengan Irfan dan keluarganya, tapi juga antusias menceritakan tentang rumah baru yang baru saja selesai dibangun Irfan dari hasil kerja kerasnya mengebut target honor selama bulan Ramadan. Minal aidin dong! Mana uminya? Yang terpenting orang tua kali. Kok ada cewek-cewek? Banyak semalam tuh. Kok banyak cewek di rumahnya? Pantesan nggak mau lebaran sama aku. Saudara. Terusnya lebaran ini aku disuruh main, ketemu orang tua Irfan, ayahnya dan rumah barunya Irfan. Jadi Irfan tuh mau kita main tuh kalau rumahnya udah jadi. Dengan hasil keringat dia sendiri, dia bisa bangun rumah. Bukan kita bantuin sama sekali, kita nggak bantuin ya Mbak. Nah Mbak Nanda ini kan suka ngasih job nih ke kita sama Irfan. Di situ lah ditabung duitnya gitu kan ya. Jadi kerja keras ya kita berdua ya, kerja selama puasa itu 1 bulan kita berdua Irfan kerja keras. Kalau duit aku untuk anak dan keluarga dan lain-lainnya aku bisa terbit mobil, Irfan kan nggak bisa terbit mobil. Selamanya kita akan bersama melewati. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Membangun rumah baru di tengah santernya kabar rencana pernikahan Irfan dan Elly pasca momen Lebaran ini. Mungkinkah kabar rencana pernikahan Elly tersebut bukanlah sekedar isapan jempol belaka? Sempat ditentang keras oleh Ulfi sang putri, mengapa kini tiba-tiba saja Ulfi bahkan berubah terlihat akrab menggoda tentang tanggal pernikahan saat sang ibu dan Irfan melakukan video call. Apa? Terus kapan tanggalnya? Kan mama juga ngajarin, ya udahlah gitu kan ya, masa mau sampai kapan musuhan, mau sampai kapan ngebenci Irfan. Ya udah, karena waktu itu momen puasa ya kan, Ramadan gak baik juga kan ya, dibilang musuhan. Ya udah, jadi ya kesini Ulfi ngeredam masalah Ulfi gitu kan ya, lupain gitu. Ya udah, dekat sebagai teman. Oh saya habis lebaran mau ke Bali Mbak Irfan, emang ada kerjaan. Selamanya kita akan bersama. Dari kebahagiaan Po Elly bisa melewati Hari Raya Idul Fitri di tengah kesuksesannya sekarang, inilah kebahagiaan Rio Rayvan yang bisa menghirup udara bebas setelah hampir 10 bulan ditahan. Kemarin, sehari setelah 1 Syawal 1439 Hijriah, Rio Rayvan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Bula Kapal Bekasi. Dan kebebasan Rio Rayvan ini disambut kakak hingga calon istrinya Henny yang selama ini setia menunggu dan rutin membesuk Rio di LP. Maka seperti inilah potret kebahagiaan Rio saat keluar dari LP.
Hari ini tadi keluarnya jam 10.40. Kan tadi tulis. Tadi jam 10.40 lah, sekitar jam segitu saya keluar. Alhamdulillah ketemu aspal lagi. Setelah sekian lama nggak ketemu aspal. Tadi saya belajar nyetir juga, masih bisa ternyata. Ya jam segitu keluar 10.40. Di situ kalau misalkan kita hukumannya di bawah setahun 6 bulan, itu kita bisa mengajukan namanya proses untuk mendapatkan namanya cuti bersyarat. Nah, karena adanya kesempatan untuk itu, makanya kan memang harus memenuhi syarat juga. Yang pasti kan mereka juga ngelihat dari tingkah laku kita, kedisiplinan kita juga. Jadi itu salah satu syarat untuk supaya cuti bersyarat kita dikabulkan. Semua prosedural sih, memang harus sesuai prosedur di sini. Berapa lama Bang? Potongan saya itu sekitar 5 bulan lebih. 5 bulan lebih, lumayan juga kan. Seharusnya saya pulang tanggal 12 Desember, tapi di bulan Juni ini sudah pulang ya, 6 bulan berarti ya. Ya memang saya nggak mau nyukur jenggot gitu ya, sampai saya pulang gitu. Kalau kita kan untuk bernazar apapun boleh. Saya nggak mau bernazar-nazar yang berat-berat gitu loh. Ya udah, saya nazar ini aja. Rio Raivan yang sudah 2 kali tersandung kasus narkoba benar-benar menyesali perbuatannya. Selain meminta maaf kepada keluarga yang masih hidup, Rio Raivan juga merasa bersalah pada orang tuanya yang telah tiada. Sebab itu pula, begitu bebas dari penjara, aktor satu ini langsung nyekar ke makam orang tuanya, dan ketika kini ia tak lagi terkungkung tempat penjara, Rio siap memulai hidup baru dan merancang pernikahannya dengan Henny yang rencananya akan dilangsungkan tahun ini juga. Perasaannya alhamdulillah senang ya, karena saya itu biasanya kesini tuh malam Jumat, itu malam-malam gitu. Kalau saya lagi pusing atau apa segala macam ya kadang saya suka berkomunikasi sendiri aja gitu, itu ya menenangin hati saya. Cuma kepikiran pasti banget, apalagi hal yang paling bikin saya ngerasa down banget ya, karena saya yakin sih walaupun orang tua saya secara jasad udah nggak ada, tapi kan mereka tahu apa yang saya lakukan gitu, kejadian apa di hidup saya. Jadi ya sedih lah, pasti mereka juga sedih melihat saya. Ya namanya orang tua pasti senang ngeliat kalau anaknya senang, dan mereka juga pasti akan ikutan sedih kalau melihat anaknya juga lagi dalam satu masalah. Udah sih sama Bolo sudah kenal, gitu aja terus. Bolo sudah tahu. Pernikahan bentar lagi Kak. Insya Allah, alhamdulillah doain aja ya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua.